Lagi kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Oke, Miss Julie, kita mau tanya nih. Masuk dalam hatiku, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Doakan ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. 2, 3. Akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat 13. Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dadah, doanya sumber lagi. Shalom Joy Kids, Shalom Miss, Shalom Sir. Ini ayat hafalan Cecil sama Felis Miss dari 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Oke Miss, oke Miss, oke Sir, oke Joy Kids, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Joy Kids. Wah, Kayla luar biasa banget nih semangatnya. Kayaknya udah pada ganteng dan cantik nih Kay. Iya Mi. Buat ngapain sih Kay? Mau memuji Tuhan. Wah, pastinya dong buat ibadah untuk Tuhan Yesus. Nah teman-teman Joy Kids, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Atau kita buat kuda-kudanya dulu Kay. Boleh Mi. Yuk, sama-sama ya. Loh, kayaknya masih belum ada yang berdiri tuh, Miss. Ayo sama-sama bangkit berdiri ya, teman-teman. Oke, bisa hitung ya. 1, 2, 3. Joy, Joy, Joy Kids, let's go! Wah, luar biasa banget. Nah, Kayla, sebelum kita memuji Tuhan, kita ngapain nih, Kay? Berdoa dong Mi. Pasti dong. Nah, teman-teman siapkan hatinya, siapkan sikapnya.
kita mau doa buat Tuhan Yesus. Kayla pimpin kita dalam doa. Oke Miss, teman-teman Jokids, mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami dalam memuji Engkau ya Bapa. Berikan kami juga kesehatan ya Bapa, supaya kami juga semangat dalam memuji nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan yuk guys. Ayo Mi. Teman-teman, jangan mau kalah semangatnya sama Kayla dan Miss Emi. Benar gak guys? Lebih goyang lagi ya guys. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi Kai. Oh sukacitaku, param pam pam, ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi kita, benar banget, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa Kayla? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sebab pada Tuhan Yesus, padanya aku berserah, pada susah hidupku. Lebih goyang lagi Kai. Para pam 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 pam. Lebih sukacita lagi ya. Bener banget. Sukacitaku, Para pam pam. aku jumpa Yesus. Oh sukacita. Oh Sukacitaku, para pam pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagi. Sukacita kita penuh ya. Sukacitaku ini penuh. Sebab hanya pada Yesus, padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sebab padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Makin turun. Lagi ya Miss. Kayla, kita buat pelan yuk. Lebih goyang. Bener. Siap-siap ya. Menari buat Tuhan. Lebih kuat. Sama-sama teriak. Pam pam. Bener ya Kayla, sukacita kita kalau dalam Tuhan penuh buat Tuhan Yesus. Iya Miss. Nah, mau lebih semangat lagi gak memuji Tuhan? Mau dong Mau Miss. dong, yuk kita mulai lagi. Lebih semangat ya teman-teman. Jaga hati kita dari dosa, karena Tuhan Yesus lihat kita loh. Sama-sama kita nyanyikan ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan, senantiasa. Mari jaga hati kita ya. Jagalah hatimu terhadap
Kids kayaknya lebih luar biasa lagi nih Kak. Iya, Miss. Nah teman-teman Joy Kids boleh silakan duduk. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau puji Tuhan lebih lagi melalui pujian kita. Mari siapkan hati teman-teman Joy Kids lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan begitu luar biasa buat teman-teman Joy Kids dan Miss Dancer. Kita mau puji Tuhan lebih lagi buat Tuhan. Kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku
setiap kami Bapa. Ya Allah, kasih-Mu ya, sebab Kau Bapa kami, Bapa yang kekal. Ajar setiap kami, ajar setiap kami lebih mengasihi, sebab kasih-Mu nyata bagi Benar ya Tuhan, kasih-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Bagi teman-teman Joy Kids, buat mama papa, buat miss dan sir, buat kakak dan abang Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Bapa kami yang kekal selama-lamanya Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar nanti Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak kami Bapa. Kau pakai telinga mereka Tuhan, tubuh mereka Tuhan Yesus, agar mereka senantiasa lebih mendengar kebenaran firman Tuhan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom teman-teman Joy Kids. Wow, ketemu lagi nih hari ini sama Miss Artika. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Pastinya teman-teman Joy Kids sudah bersuka cita ya hari ini, karena tadi sudah memuji Tuhan, udah menari, melompat, berglori buat Tuhan Yesus. Pasti wajahnya sudah sumringah, sudah semakin segar dan semakin excited buat Tuhan. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Miss kasih judul renungan atau judul firman Tuhan hari ini adalah pengorbanan Yesus. Karena nggak lama lagi kita akan memperingati atau merayakan hari Paskah ya kan, hari kematian Tuhan Yesus di bulan April ini. Jadi kita akan bahas tentang pengorbanan Yesus pada hari ini supaya teman-teman Joy Kids semua bisa ngerti, bisa paham dan boleh memahami apa sih yang Tuhan Yesus korbankan buat kita seperti itu. Hari ini Miss akan kasih tahu nih dari pelajaran firman Tuhan kita tentang pengorbanan Yesus. Nah teman-teman Joy Kids, mungkin kalian sudah pernah dengar apa itu kata korban, mengorbankan atau pengorbanan ya kan? Atau mungkin kalian juga sudah pernah baca, tapi hari ini Miss Artika akan kasih tahu juga kata korban itu artinya apa. Nah korban itu artinya pemberian ya kan, suatu pemberian untuk menyatakan kesetiaan ataupun bakti seperti itu. Jadi adanya yang diberikan itu namanya korban. Kemudian juga pengorbanan ya, pengorbanan itu apa Miss gitu kan. Pengorbanan itu adalah cara atau tindakan berkorban. Jadi kalau pengorbanan itu adalah caranya, tindakannya, apa yang dikorbankan seperti itu. Lalu mengorbankan itu apa Miss? Kan seperti itu. Mengorbankan itu artinya memberikan sesuatu yang berharga atau penting sebagai bukti kesetiaan dan ketersediaan dalam menanggung sesuatu. Wow, luar biasa ya. Kalau memberikan dan sesuatu yang berharga penting itu kan gak sembarangan orang bisa berikan ya, tentu ya teman-teman Joy Kids. Tapi hari ini kita belajar bahwa pengorbanan yang luar biasa itu adalah pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang dikorbankannya? Ayo sama-sama kita pelajari. Nah teman-teman Joy Kids, pengorbanan Yesus itu sebenarnya adalah pengorbanan yang mungkin kita sudah pernah baca, yang bukan main-main seperti itu, pengorbanan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yang manusia nggak bisa lakukannya. Pengorbanan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ternyata yang Yesus lakukan berkorban bukan hanya memberikan sesuatu yang bisa orang lain berikan, bukan, tapi dia memberikan nyawanya. Memberikan apa? Iya benar sekali, nyawanya. Dia mati di kayu salib teman-teman Joy Kids. Nah, apakah itu suatu hal yang gampang? Tentu tidak, dan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya kecuali Yesus. Dia rela mati, dia rela disalibkan hanya untuk manusia, untuk kita orang-orang yang berdosa. Luar biasa ya.
Hebat ya Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya. Iya, tentu saja teman-teman Joy Kids, karena dia itu sangat mengasihi kita. Jadi pengorbanan Yesus itu bukan pengorbanan yang ece-ece, atau pengorbanan yang sepele, atau pengorbanan yang main-main, bukan. Tapi pengorbanannya itu dahsyat dan luar biasa, ya kan? Nah teman-teman Joy Kids, kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya di kayu salib? Nah, misalkan kasih tahu, karena manusia itu sudah hidup dalam dosa. Dulu, ya kalau kita belajar dari sejarah dan latar belakangnya itu, dulu waktu manusia pertama Adam dan manusia kedua Hawa yang Tuhan ciptakan Taman Eden, mereka di awal-awal itu masih hidup dengan damai, tidak ada dosa sama sekali. Tapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya hubungan Allah dengan manusia yang tadinya baik terputus. Yang tadinya menyatu, terpisah. Lalu di tengah-tengah ini apa teman-teman Joy Kids? Ada dosa yang memisahkannya. Sehingga manusia tidak bisa lagi dengan gampang ketemu sama Allah. Karena ada dosa, ada jurang pemisah, yaitu dosa. Nah, karena dosa itulah Yesus turun ke bumi untuk menjadi penyelamat atau menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Jadi nggak ada bisa manusia seorang pun yang mengampuni dosanya. Nggak ada teman-teman Joy Kids. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengampuni dosa manusia. Untuk itu dia rela mati teman-teman Joy Kids. Dia rela mengorbankan nyawanya, disiksa, disalibkan, diludahi, dihina, bahkan semua penderitaan ditanggung sama Tuhan Yesus. Wow, hebat bukan? Nah, itu dia Tuhan Yesus yang kita sembah. Sungguh hebat, dahsyat dan luar biasa. Jadi pengorbanannya itu terlihat jelas, dan itu bukan untuk satu orang saja, tapi untuk semua orang. Kita yang berdosa, harusnya kita kan yang dihukum, tapi Yesus gantikan kita yang tadinya harus dihukum, jadi dia yang dihukum. Dan hukumannya bukan hanya di penjara, bukan hukuman seperti disetrap, angkat tangan, bukan gitu, tapi hukumannya adalah kematian di kayu salib. Mengerikan sekali ya. Kalau teman-teman Joy Kids disuruh seperti itu mampu tidak? Tentu tidak. Miss Artika saja tidak mampu melakukan itu. Jadi hari ini kita belajar, ketika Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib, kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar menghargai dan mensyukuri pengorbanannya. Yuk kita baca Alkitab kita. Langsung aja kita buka dalam Ibrani 9 ayat 28. Ayo semuanya Miss kasih waktu, kesempatan untuk buka Alkitabnya. Ibrani 9 ayat 28. Sudah dapat? Oke, kita baca ya secara sama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, jadi sudah jelas buktinya Alkitab mencatat kalau Yesus sudah mengorbankan nyawanya satu kali, dan cukup sekali saja untuk disalibkan teman-teman Joy Kids ya. Kita sendiri sebagai manusia, ya kan, sesayang-sayangnya kita sama papa mama kita, mungkin sama adik kita, kakak kita, atau keluarga kita, atau mungkin sahabat kita sendiri, kita katakan kita sayang, atau kita katakan kita tidak mau kehilangan mereka. Sesayang-sayangnya kita pun belum tentu kita mau memberikan diri kita mati untuk mereka. Pasti belum tentu ada yang mau. Tapi Yesus, dia mengatakan sayang, dia mengatakan kasih dan cinta sama kita, bukan hanya ngomong, tapi ada buktinya. Dia rela mati, disalibkan teman-teman Joy Kids. Itu yang dinamakan pengorbanan sejati dari Tuhan Yesus ya. Hanya Yesus satu-satunya teladan dan contoh yang bisa kita tiru untuk membuktikan pengorbanan yang sesungguhnya. Nah, dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini. Yuk, Miss kasih tahu lagi. Mungkin sudah hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas ya teman-teman Joy Kids? Jadi Alkitab berkata dalam Yohanes ini bahwa Yesus melakukan semuanya itu supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi setelah dosa kita diampuni, kita bisa memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal teman-teman Joy Kids. Wow, hebat sekali ya Tuhan kita Yesus. Nah, apakah kamu sudah menyadari bahwa Yesus sangat mengasihimu? Sampai dia rela mati, disalibkan demi kamu teman-teman Joy Kids? Ayo coba pikir-pikir, kamu sadar nggak kalau Tuhan Yesus sayang sama kamu? Harus sadar ya, kita harus menyadari kalau Tuhan Yesus sangat dan sangat menyayangi kita.
Jadi kasih sayang, pengorbanannya jangan kita sia-siakan teman Joy Kids. Harus kita hargai dan kita syukuri, ya kan? Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus senang. Dia lihat, wow, anak-anakku ini luar biasa menghargai pengorbananku. Jadi mari teman-teman Joy Kids, kita boleh menyadari kehidupan kita, menyadari diri kita. Kalau mungkin selama ini kita masih sering berbuat dosa, kita masih suka hidup dalam dosa, yuk berbalik kepada Tuhan. Hari ini tinggalkan dosamu. Kita mau menghargai pengorbanan Yesus dengan cara hidup yang benar, melakukan yang benar, dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus yang sudah memberikan nyawanya di kayu salib, ya. Janji ya. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan Yesus melihat kesungguhan hati kita. Karena ketika kita menyadari dan kita mensyukuri, maka kita tahu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, teman-teman Joy Kids, ya, jika seandainya Yesus tidak mengorbankan nyawanya untuk kita, maka harus kita yang menanggung dosa kita sendiri. Dan tentu kita nggak sanggup menebus dosa kita sendiri, mengampuni dosa kita sendiri, atau bahkan kita nggak sanggup untuk menerima hukuman itu. Karena hukumannya sangat-sangat mengerikan, kematian kekal teman-teman Joy Kids. Jadi tentu kita nggak bisa, hanya melalui Yesus, pengorbanan di salib, kita bisa selamat teman-teman Joy Kids. Jadi tanpa Yesus kita nggak akan bisa selamat sampai detik ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan buat Tuhan Yesus sedih untuk kedua kalinya, ya kan? Karena dosa-dosa kita. Jadi kalau dulu dia sedih melihat manusia penuh dengan dosa, lalu manusia itu sudah bertobat, sudah mengaku dosanya, hari ini Tuhan Yesus mau melihat kita juga sebagai anak-anaknya, jangan hidup dalam dosa lagi. Supaya Tuhan Yesus melihat bahwa setiap kita sudah bertobat dan sudah menghargai pengorbanan Yesus. Nah, dengan cara apa nih kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib teman-teman Joy Kids? Miss Artika akan bagikan 3 poin hari ini buat kita. Yang pertama, caranya kita menghargai pengorbanan Yesus adalah dengan cara meninggalkan dosa kita dan tidak hidup dalam dosa lagi. Wow, bisakah teman-teman Joy Kids melakukannya? Ayo. Wah, tentu harus bisa dong. Kita harus meninggalkan dosa kita. Mungkin selama ini kita suka berbohong. Suka apa lagi? Ganggu teman, mencontek, malas, melawan orang tua, bicara yang kotor, atau banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Hari ini teman-teman Joy Kids harus janji, tinggalkan dosanya dan jangan berbuat dosa lagi. Berbalik kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kita menghargai pengorbanan Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Dengan kita melakukan firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Jadi, kalau kita bilang kita mau menghargai pengorbanan Yesus, tapi kita nggak pernah baca firman, kita nggak hidup dalam firman, itu omong kosong namanya teman-teman Joy Kids. Tapi, dengan kita menghidupi firman, kita hidup dalam kebenaran dan melakukannya, maka kita membuktikan bahwa kita anak-anak Tuhan menghargai pengorbanan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir nih. Dengan cara apa kita menghargai pengorbanan Yesus adalah memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Miss, aku kan masih kecil, mana bisa melayani? Siapa bilang kita bisa melayani di mana saja, di tengah-tengah keluarga. Kita bisa mendoakan teman-teman kita juga. Di gereja juga kita bisa ikut dalam banyak kegiatan, misalnya memberkati kota, kita juga mengasihi orang-orang sekitar kita, itu juga sudah melayani Tuhan. Jadi, dari sejak saat ini, meskipun kita masih kecil, tidak menutup kemungkinan untuk kita melayani Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita anak-anak Tuhan sebagai anak-anak terang mau menghargai pengorbanan Yesus. Janji ya? Bisa? Pastinya dong. Kita coba sama-sama, oke? Nah, jadi teman-teman Joy Kids, kesimpulannya hari ini, pengorbanan Yesus memberikan jaminan pada semua kita, yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Cukup terima Yesus dalam hatimu, percaya penuh kepadanya, dan berikan dirimu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Pasti teman-teman Joy Kids semuanya akan diberkati. Amin. Amin. Oke, kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Kami menyadari bahwa pengorbanan Yesus sungguh luar biasa bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau menghargai sungguh-sungguh pengorbanan-Mu, mensyukuri kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, tidak melakukan dosa lagi, dan memberikan diri kami untuk melayani Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama
Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, teman-teman Joy Kids, untuk ayat hafalan kita di minggu ini, yuk sama-sama kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Sudah? Oke, kita baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti teman-teman Joy Kids boleh buat video, boleh buat nyanyinya, boleh buat gerakan, atau boleh dihafal biasa saja. Terserah, bebas teman-teman Joy Kids. Lalu, jangan lupa hafalannya dikirimkan ke nomor yang biasa. God bless. Wih, seru juga ya Misa di firman Tuhannya. Bener banget Kayla, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Miss, Bible class Miss. Oh iya bener, Bible class. Nah teman-teman Joy Kids, kita tetap ada Bible class loh. Setiap 2 kali dalam sebulan. Yang pertama minggu kedua dan minggu terakhir. Jangan lupa pada datang ya. Nah Kayla, teman-teman juga dapat, yang ada di rumah juga tetap dapat memberi persembahan loh. Bisa loh Miss. Oh, dengan cara apa Kayla? Dengan cara transfer bank atau scan Scan kode kode QR di layar. Bener banget. Nah teman-teman Joy Kids, sebelum kita berpisah, kita siapkan doa yuk. Kita siapkan sikap yang baik, kita mau berdoa untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan, dan kami juga sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan Yesus, baik teman-teman yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, teman-teman kami yang dalam susah Engkau berikan penghiburan Tuhan Yesus, Engkau berikan kelegaan bagi mereka. Kami juga berdoa buat mama papa kami Tuhan Yesus, pekerjaan mereka, baik usaha mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan takut akan Tuhan, Tuhan Yesus berbuat berhasil dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat persembahan kami yang kami beri Tuhan Yesus. Engkau memberkati persembahan kami Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, panjang minggu ini Tuhan, Engkau memberkati aktivitas anak-anak kami dimanapun mereka berada. Engkau yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami juga sudah mengucap syukur hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Kayla, sambil memberi kita angkat ayat pujian.